konsumen? Nah, ini dia jantungnya pemasaran. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau layanan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa hal yang memotivasi perilaku konsumen. Yang pertama adanya kebutuhan dan keinginan. Biasanya para konsumen melakukan atau membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti membeli makanan, minuman, dan pakaian. Adapun untuk memenuhi keinginannya, ada beberapa hal seperti mereka membeli handphone baru, liburan, dan membeli kendaraan baru. Selanjutnya, motivasi yang kedua, yaitu adanya harga dan kualitas. Pastinya para konsumen akan memilih barang atau produk atau layanan dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas. Motivasi perilaku konsumen yang ketiga, adanya pengaruh gaya hidup dan pengaruh sosial. Karena para konsumen biasanya dapat dipengaruhi oleh gaya hidup dari teman, lingkungan, bahkan dari tren-tren yang menyebar dan viral sekarang. Yang keempat, motivasi perilaku konsumen yaitu iklan dan promosi. Iklan dan promosi yang menarik atau bonus pembelian dan diskon dalam pembelian bisa mendorong para konsumen untuk segera membeli produk yang dipromosikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan yang keempat ada faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya ini adalah akar dari keinginan kita. Faktor budaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada budaya umum. Budaya umum ini tentang norma dan nilai masyarakat secara luas. Contohnya, di Indonesia budaya gotong royong dan kekeluargaan ini sangat kuat. Selanjutnya dari subbudaya. Dari subbudaya ini ada dari berdasarkan suku, agama, bahkan usia seperti Gen Z dan milenial. Nah, mereka ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda loh teman-teman. Selanjutnya ada dari kelas sosial. Masyarakat kita punya lapisan-lapisan kan? Nah, ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Ini mempengaruhi gaya hidup dan jenis produk yang mereka beli. Nah, coba perhatikan saja pilihan transportasi atau jenis liburan. Baik, yang selanjutnya adalah faktor sosial, yang dimana circle itu ternyata mempengaruhi kita. Interaksi kita sehari-hari ternyata dapat memiliki dampak yang besar terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok ini adalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap diri kita. Lalu yang kedua ada kelompok primer. Kelompok primer berisikan seperti keluarga, teman dekat, rekan kerja, atau siapapun yang kita temui dan kita ajak bicara sehari-hari. Lalu yang ketiga ada yang namanya kelompok sekunder. Kelompok sekunder berisikan tentang orang-orang yang berinteraksi dengan kita secara formal, seperti pada organisasi profesi maupun pada kelompok hobi. Lalu yang berikutnya adalah kelompok aspirasi. Nah, kelompok aspirasi ini adalah seperti kelompok yang ingin kita ikuti gaya hidupnya, seperti para selebritis. Lalu yang kelima, ada yang namanya kelompok disasosiasi. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang kita tidak setujui tingkah lakunya. Lalu ada yang namanya keluarga. Ingat, keluarga memiliki peran penting terhadap pengambilan keputusan. Peran ayah, ibu, anak,
mereka semua itu pasti memiliki perspektif masing-masing saat punya keputusan untuk melakukan pembelian. Lalu yang terakhir adalah peran dan status. Peran kita dan status kita, entah itu di masyarakat atau di kantor, ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar. Misalnya, seperti seorang manajer yang tentu akan memilih baju yang berbeda dengan seorang mahasiswa. Baik, yang ketiga adalah faktor pribadi. Nah, yang dimana faktor pribadi ini adalah faktor dari diri kita sendiri. Yang pertama, usia. Lalu yang kedua adalah pekerjaan. Yang ketiga itu kepribadian, yang keempat status ekonomi, dan yang terakhir yang kelima adalah gaya hidup. Nah, itu merupakan faktor-faktor pribadi. Yang keempat ada faktor psikologis. Memahami faktor-faktor psikologis ini adalah kunci untuk mengetahui bagaimana mereka memproses informasi internal dan pada akhirnya membuat keputusan pembelian. Yang pertama ada motivasi. Setiap hal yang kita lakukan adalah suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan kecil akan makanan dan minuman atau kebutuhan besar seperti aktualisasi diri. Motivasi inilah sebagai percikan awal yang mendorong perilaku seorang konsumen. Selanjutnya ada persepsi, yaitu bagaimana kita memilih, mengorganisir, dan menafsirkan informasi untuk membentuk gambaran dunia kita. Karena iklan yang sama bisa dipersepsikan oleh dua orang yang berbeda. Selanjutnya adalah pembelajaran. Semua berawal dari pengalaman. Pengalaman yang buruk terhadap suatu merek mungkin akan membuat kita untuk tidak membelinya lagi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah suatu pemikiran deskriptif terhadap suatu produk. Misalnya, produk A memang lebih mahal, tapi kualitasnya sangat memuaskan. Sedangkan sikap yaitu perasaan kecenderungan terhadap suatu objek atau ide. Jika sudah mempunyai sikap ini, sangat sulit untuk menghilangkannya. Nah teman-teman, setelah mengetahui faktor-faktornya, mari kita lihat bagaimana konsumen mengambil keputusan. Nah, ada 5 tahapan teman-teman. Nah, yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Semua berawal dari sini. Konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan, bisa karena lapar atau melihat iklan minuman segar di siang hari. Nah, yang kedua, pencarian informasi. Jika kebutuhannya cukup kuat, mereka akan mencari tahu, bisa tanya teman, mencari di internet, lewat iklan, atau bahkan datang langsung ke toko. Ketiga, evaluasi alternatif. Dengan informasi yang sudah terkumpul, mereka akan membandingkan antara produk A dan produk B, mana yang paling sesuai dengan kriteria dan kebutuhan mereka. Nah, yang keempat adalah keputusan pembelian. Inilah dia namanya teman-teman. Setelah menimbang-menimbang, mereka akan memutuskan produk mana yang akan mereka beli. Keputusan ini bisa saja datang dalam hal tak terduga, seperti adanya diskon dadakan atau rekomendasi dari kasir. Nah, yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, apakah mereka puas atau malah kecewa? Keputusan ini sangat penting teman-teman, karena jika puas, mereka akan menjadi pembeli setia. Bahkan bisa merekomendasikan produk kita. Jika kecewa, ya tentu saja tidak. Nah, begitulah perjalanan kita untuk memahami perilaku konsumen teman-teman. Ini adalah fondasi penting bagi strategi pemasaran yang ingin sukses. Nah, dengan memahami faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, serta menelusuri kebutuhan sosial. Nah, kita bisa menciptakan strategi bukan hanya relevan teman-teman, tapi juga efektif serta mendorong bisnis kita.